Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan kali ini dengan judul Konsep Dasar Evaluasi dan Ruang Lingkup Evaluasi. Pembahasan yang pertama, apa sih pengertian evaluasi, apa pengertian penilaian, apa pengertian pengukuran, dan apa pengertian tes. Di mana kita selama ini kadang-kadang menyamaartikan keempatnya. Evaluasi sama dengan penilaian, sama dengan pengukuran, sama dengan tes. Evaluasi akhir sekolah. Nah, padahal kita belum tahu apa benar evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes itu sama atau enggak. Nah, untuk itu kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada evaluasi. Evaluasi itu suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari seluruh komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan kriteria-kriteria tertentu. Jadi evaluasi itu adalah prosesnya. Secara sistematis, secara berkelanjutan, artinya secara terus-menerus, itu evaluasi. Penilaian itu adalah pengumpulan berbagai informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka menentukan keputusan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran. Nah, jadi apakah evaluasi dan penilaian sama? Ya. Penilaian dan evaluasi itu tidak sama. Nah, apa sih perbedaannya? Tadi dibilang evaluasi dan penilaian itu tidak sama. Kalau tidak sama berarti ada perbedaannya. Untuk perbedaannya, itu yang pertama dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup evaluasi itu lebih luas daripada penilaian, karena evaluasi itu mencakup semua komponen dalam suatu sistem. Itu sistem pendidikan, kurikulumnya, pembelajarannya. Sedangkan untuk penilaian itu terbatas pada salah satu komponen saja. Misalkan penilaian pada prestasi belajar. Selanjutnya perbedaan yang kedua itu pada pelaksanaannya. Untuk evaluasi, pelaksanaannya itu mencakup konteks internal dan eksternal. Sedangkan penilaian itu hanya internal atau hanya pada orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran itu. Nah, sedangkan untuk evaluasi pembelajaran itu adalah proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Apakah pembelajaran dengan model ini cocok? Apakah dengan ini cocok? Nah, seperti itu. Jadi untuk evaluasi pada pembelajaran itu sangat perlu. Selanjutnya pengukuran. Mengukur itu adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas dari sesuatu atau menentukan nilai dari sesuatu. Misalkan mengukur hasil belajar, berarti kita memberikan nilai pada hasil belajar siswa. Selanjutnya tes. Tes itu hanya salah satu alat untuk mengukur. Sama seperti penggaris, itu hanya salah satu alat untuk mengukur panjang. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes? Dari diagram ini kita ketahui bahwa evaluasi itu ada yang di paling luar, sedangkan tes itu ada yang di paling dalam. Jadi evaluasi itu adalah yang paling luas. Evaluasi itu mencakup penilaian, dan di dalam penilaian itu ada yang namanya proses pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu salah satunya bisa menggunakan yang namanya tes. Jadi ini adalah hubungan keempatnya. Evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes.
Selanjutnya yang kedua, apa sih tujuan evaluasi? Untuk apa evaluasi diadakan? Tujuannya yang pertama itu untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Siswa itu sulitnya di mana, karena apa? Nah, selanjutnya mengukur peningkatan dari waktu ke waktu. Apakah siswa atau proses pembelajarannya itu sudah lebih baik atau belum? Selanjutnya menentukan penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu. Bagaimana siswa sudah menguasai atau belum. Menentukan ranking siswa dari keseluruhan siswa dalam kelas. Mengevaluasi metode pembelajaran. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Sudah efektif atau belum? Perlu diganti atau tidak? Nah, sedangkan untuk peranan evaluasi itu yang pertama, guru akan mendapatkan berbagai informasi tentang komponen-komponen pembelajaran. Jadi dengan adanya evaluasi itu akan memberikan informasi terhadap guru, apa yang harus dilakukan, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, guru melakukan analisis dan membuat kesimpulan tentang pembelajaran siswa. Bagaimana pembelajaran siswanya? Sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, memberikan pertimbangan tentang keputusan yang harus diambil dalam proses pembelajaran berikutnya. Apakah tetap mempertahankan model atau metode pembelajaran yang ini atau harus mengganti dengan model yang lain. Selanjutnya yang ketiga, fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi. Yang pertama, itu bisa memberikan gambaran tingkat penguasaan kompetensi, alat perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran sebagai alat diagnosis, berguna untuk akreditasi, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Jadi ini fungsi-fungsi dari evaluasi. Manfaatnya bisa mengetahui ketercapaian kompetensi, sudah tercapai atau belum, memberikan balikan atau feedbacknya, untuk monitoring, untuk memperoleh balikan untuk revisi proses belajar mengajarnya, untuk memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Terus selanjutnya, informasi bagi sekolah dan stakeholder. Selanjutnya yang keempat, prinsip evaluasi. Evaluasi itu juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Apa saja prinsipnya? Yang pertama mendidik, yang kedua terbuka, yang ketiga menyeluruh, keempat objektif dan sistematis, kelima praktis, dan yang terakhir berkesinambungan, adil, dan beracuan kriteria. Apa sih maksudnya? Maksudnya mendidik untuk mendidik hasil evaluasi, misalkan evaluasi hasil belajar. Jadi evaluasi itu harus dapat memberikan umpan balik dan memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar. Itu prinsip evaluasi yang pertama. Selanjutnya terbuka atau transparan. Prosedur evaluasi, kriteria evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan itu diketahui oleh semua pihak-pihak yang terkait dalam proses evaluasi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya menyeluruh atau komprehensif. Menyeluruh artinya menyangkut berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai, tidak hanya pada satu aspek saja. Misalkan mengevaluasi hasil belajar siswa. Hasil belajar itu nggak hanya tentang pengetahuan, nggak hanya tentang keterampilan, nggak hanya tentang sikap dan nilai. Jadi untuk evaluasi itu harus menyeluruh, dari pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, itu harus dievaluasi secara keseluruhan. Selanjutnya objektif dan sistematik. Objektif itu evaluasi itu harus berpijak pada kondisi nyata objek dan kriteria yang ditetapkan. Jadi tidak boleh misalkan bergantung siapa yang mengevaluasi, itu nggak boleh. Jadi harus objektif, harus sesuai dengan kenyataan.
Selanjutnya sistematis. Sistematis itu berencana, bertahap, sistemnya itu, prosesnya itu sudah direncanakan dan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh gambaran tentang objek. Misalkan perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Nah, bagaimana setelah dikasih kegiatan belajar ini, apakah peserta didik itu berkembang dalam belajarnya atau tetap atau malah menurun. Selanjutnya praktis. Praktis itu mudah digunakan, baik bagi kita sebagai penyusun alat evaluasi maupun orang lain yang menggunakan alat evaluasi tersebut. Jadi praktis itu mudah digunakan oleh siapa saja yang berkepentingan. Selanjutnya yang terakhir, prinsip berkesinambungan, yakni dilakukan secara terus-menerus sepanjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Adil, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan ras, latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, warna kulit, dan gender. Jadi semuanya sama, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, harus adil. Selanjutnya beracuan kriteria, artinya dalam evaluasi itu ada nilai-nilai kriterianya. Kapan dikatakan lulus, kapan dikatakan tidak lulus. Harus ada nilai-nilai batas untuk kriterianya. Nah, selanjutnya di dalam evaluasi tadi ada yang namanya penilaian. Prinsip penilaian yang efektif itu yang pertama, jelas dan berhubungan langsung dengan kurikulum dan kompetensi. Selanjutnya terintegrasi atau menyatu dengan pembelajaran, berimbang dan bervariasi, valid dan adil, valid atau dapat dipercaya, individual dan berpusat pada siswa, waktunya dikelola dengan efisien dan baik, strategi secara menyeluruh, termasuk melibatkan orang tua siswa. Jadi ini semuanya ini adalah prinsip-prinsip penilaian yang efektif. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi. Di awal tadi sudah disinggung, ruang lingkup evaluasi itu luas, mencakup beberapa komponen. Nah, ruang lingkup evaluasi yang pertama itu ada domain hasil belajar. Domain hasil belajar atau ranah hasil belajar. Itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yang kedua ada sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari program pembelajarannya, proses pelaksanaan pembelajarannya, dan hasil pembelajarannya. Selanjutnya untuk proses dan hasil belajar itu ada sikap, pengetahuan dan pemahaman, kecerdasan, perkembangan jasmani, dan keterampilan. Sedangkan untuk penilaian berbasis kelas itu ada kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi rumpun pelajaran, misalkan rumpun itu yang mirip-mirip, misalkan fisika, kimia, matematika, biologi itu dalam rumpun MIPA. Nah, selanjutnya kompetensi lintas kurikulum, kompetensi lulusan, dan yang terakhir adalah keterampilan hidup. Jadi ruang lingkup evaluasi ini mencakup banyak aspeknya. Sekian untuk pembahasan mengenai konsep dasar evaluasi. Kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.